Panggung ambruk dan si biduanita bersama abang-abang yang naik ke panggung untuk berjoget kompak terjatuh. Wele, ambiar deh. Heboh benda asing lintasi langit Indonesia. Warganet dihebohkan oleh video viral penampakan benda bersinar seperti meteor terlihat melintas di langit Indonesia. Beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat dilewati benda asing itu. Berdasarkan informasi Observatorium Astronomi ITERA Lampung, benda asing yang memancarkan sinar dan melintas di angkasa itu merupakan serpian roket kelas berat, bekas peluncuran modul stasiun antariksa milik negara Cina. Serpian sisa roket berbobot 20 ton itu diduga berceceran di Sarawak, Malaysia dan terjatuh di laut. Emak santuy halangi jalan bus. Lagi, bukti mama pengendara motor adalah penguasa jalan raya. Dari video viral ini terlihat seorang emak-emak dengan motornya berhenti dengan posisi melintang di tengah jalan, sehingga membuat bus yang akan lewat jadi terhenti cukup lama. Meski memotong lajur jalan dan menghambat kendaraan lain, si emak pun tampak tak peduli. Dia tetap santai menunggu jalur yang akan dilalui sepi dari kendaraan yang lalu lalang. Ngomong sama mama nih. Mama berdaster, berjilbab, wes. Pedaya dihalang nomor ini. Mak. Tuh, tim rescuer nih. Sulitnya evakuasi anjing dari dasar sumur. Sebuah video memperlihatkan kerjasama tim rescue dan pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang melakukan penyelamatan seekor anjing yang terjebur ke dalam sumur di Gunung Sindur, Bogor. Pengangkatan anjing yang sudah seharian berada di dalam sumur itu berlangsung hingga 3 jam lantaran si anjing malang terjepit batu. Petugas yang turun ke dasar sumur berhasil mengevakuasi anjing dengan selamat. Ya Allah. Tuh, tim rescuer nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa yang lagi? Enggak, dia nggak akan ngelain. Mandiin kalau bisa apa? Mandi kalau itu ada itu air. Ada airnya. Demi nonton gratis klub sepak bola idola. Demi nonton gratis klub sepak bola kesayangannya yang sedang bertanding, warga Makassar, Sulawesi Selatan rela naik bukit yang cukup tinggi. Di antara mereka ada yang menonton melalui teropong agar terlihat jelas pemain yang berlaga di stadion. Meski menyaksikannya dari jarak yang sangat jauh, ternyata para penonton gratisan itu ikut meluapkan kegembiraannya saat timnya menyerang dan mencetak gol ke gawang lawan. Kompak jatuh dari panggung yang ambruk. Panggung dangdutan kalau nggak joget bareng biduanitanya ya nggak asik dan nggak seru aja. Tapi kalau terlalu banyak yang ingin joget dengan sang biduanita, jadinya seperti yang ada di video ini deh.
Panggung ambruk dan si bidu wanita bersama abang-abang yang naik ke panggung untuk berjoget kompak terjatuh. Wele, ambiar deh. Alat penyiksaan penjahat wanita di Eropa kuno. Wanita yang tinggal di negara besar seperti di Eropa dan Amerika memang bebas mengekspresikan keinginannya. Bahkan kesetaraan gender yang berlaku di sana membuat wanita memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria. Namun jauh sebelum hari ini, rupanya pada zaman dahulu, wanita hanya merupakan budak bagi para pria saja. Wanita kerap dilakukan semena-mena dan diperlakukan tidak adil secara hukum. Bahkan mereka tak jarang menerima hukuman yang berat sekaligus mengerikan atas kejahatan yang mereka lakukan pada saat itu. Dan pada zaman dulu dibuatlah alat untuk menyiksa para pelaku kejahatan-kejahatan itu, mulai dari level ringan hingga paling ekstrim atau dihukum mati. Gilanya, sebelum mati mereka disiksa terlebih dahulu sampai pelan-pelan si pelaku mati dengan sendirinya atau mati dalam kondisi kesakitan. Nah, berikut ini kita rangkum alat penyiksaan penjahat wanita pada zaman Eropa kuno. Pick of Anguish atau choke pear. Pick of Anguish merupakan salah satu alat yang diciptakan khusus menyiksa pelaku kejahatan wanita. Biasanya alat ini digunakan oleh pelaku kejahatan seksual atau wanita yang gemar melakukan aborsi. Alat ini kemungkinan ditemukan sekitar tahun 1600-an karena desain khas serta material logamnya. Dalam beberapa museum, alat ini disebut sebagai buah pir terbuka karena bentuknya memang menyerupai buah pir, namun memiliki 4 sisi yang dapat terbuka atau terpisah berjarak. Cara penyiksaannya dengan memasukkan alat ini ke dalam mulut korban dalam keadaan tertutup, namun secara perlahan-lahan alat itu dibuka lebar, yang mengakibatkan rahang korban akan terpisah dari kepalanya. Terkadang alat ini juga dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam organ vital atau kelamin. Scots Bridle. Scots Bridle atau topeng besi, hukuman bagi si tukang gosip. Alat ini pertama kali digunakan di Skotlandia pada tahun 1567. Dan terus dipakai hingga pertengahan abad ke-18 untuk digunakan para budak di Virginia, Amerika Serikat. Umumnya alat ini digunakan oleh wanita kelas bawah yang bermasalah. Seringkali mereka dicap sebagai biang gosip, tukang tipu, penyihir atau seorang yang pemarah alias cerewet. Dan wanita yang menggunakan alat ini akan diarak keliling kota agar malu akan perbuatannya. Topeng besi atau kurungan kepala dari besi ini terdapat lempengan besi tajam di bagian mulut yang membuat si pemakai tidak nyaman saat berbicara atau bahkan kesakitan. Dan orang pertama yang menggunakannya ialah Bessie Taylor yang diduga memfitnah seseorang bernama Bailey Hunter karena dianggap menggunakan alat ukur palsu dalam memperebutkan tanah.